Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Ajin Puspita Ramadhani, NIM 1901381 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'aduna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa'adda lahum adaban muhina. Walladzina yu'aduna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bersolawat artinya kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat, dari malaikat meminta ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat, serta seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan mengucapkan perkataan seperti Assalamualaikum ayyuhan nabi, artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu hai Nabi. Nah, tafsir ayat ini, sesungguhnya Allah menyanjung Nabi di sisi para malaikat yang dekat kepadanya. Para malaikat juga menyanjung Nabi dan mendoakannya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariatnya, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi sebagai penghormatan dan pengagungan. Nah, sifat sholawat Nabi ditetapkan dalam sunnah dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad sebagaimana engkau memberi sholawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Selanjutnya, innalladzina yu'aduna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum adaban muhina. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakannya bagi siksa yang menghinanya. Menyakiti Allah dan Rasul-Nya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan tidak dibenarkan Rasul-Nya, seperti kufur, mendustakan kenabiannya, dan sebagainya. Nah, tafsir ayat ini tuh mengartikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan dengan kesyirikan atau kemaksiatan lainnya dan menyakiti Rasulullah dengan kata-kata dan perbuatan, Allah menjauhkan dan mengusirkan
mereka dari segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyiapkan untuk mereka siksa yang menghinakan mereka dan merendahkan mereka di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kata-kata maupun perbuatan tanpa dosa yang mereka lakukan, maka mereka telah melakukan dusta yang paling buruk, melakukan dosa yang paling jahat dengan mereka yang berhak dihukum setimpal di akhirat. Kemudian ayat yang terakhir, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mini yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang dan dapat menutup kepala, muka, dan dada. Nah, di sini tuh tafsirannya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita kaum mukminin agar mereka menjulurkan kain-kain mereka dari kepala ke wajah mereka untuk menutupi wajah mereka, kepala, dan dada mereka. Hal ini lebih dekat kepada keterjagaan dan perlindungan, sehingga mereka tidak beresiko diganggu atau dijahili. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, di mana Dia mengampuni apa yang telah berlalu dari kalian. Dia menyayangi kalian dengan apa yang Dia jelaskan, mana yang halal dan mana yang haram. Dalam ayat ke-59 ini ada asbabun nuzulnya. Dari Ibnu Sa'ad dalam At-Taqabayat meriwayatkan dari Abu Malik berkata, istri-istri Nabi keluar pada malam hari untuk hajat mereka. Lalu ada beberapa orang munafik yang mencegah dan mengganggu mereka. Maka mereka pun dilaporkan kepada Nabi. Orang-orang munafik itu berkata, kami biasa melakukannya kepada hamba sahaya. Maka turunlah ayat ke-59 dalam surat Al-Ahzab ini. Dan sekarang banyak banget, apalagi wanita-wanita yang pengen populer seperti selebgram atau apa gitu. Nah, mereka menonjolkan yang tidak seharusnya mereka tampakkan gitu. Namanya tabaruj ya. Tabaruj itu kan menampakkan keindahan, perhiasan gitu ke diri kita kepada orang yang bukan mahramnya. Nah, itu termasuk dosa besar, itu udah termasuk tabaruj. Nah, nauzubillah, kita hindarilah hal-hal seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiqh aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.